Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Rani Iyani Rahmadani Putri dengan NIM A1C220046 dari kelas R002, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2020. Baiklah, di sini kita akan mempraktikkan mengenai jangka sorong. Terlebih dahulu, kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan jangka sorong. Jangka sorong atau yang biasa disebut dengan vernier kaliper adalah salah satu alat pengukur panjang yang digunakan pada 3 jenis pengukuran, yaitu pertama, untuk mengukur ketebalan suatu komponen yang berukuran kecil atau tipis. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar dan dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran atau benda yang memiliki rongga. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung seperti botol, gelas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita berlanjut untuk mengenali bagian-bagian apa saja yang terdapat pada jangka sorong. Yang pertama, dalam jangka sorong kita mempunyai 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius, yaitu skala utama yang terletak pada bagian atas yang angka-angkanya terlihat lebih besar. Ini dinamakan dengan skala utama yang digunakan untuk perhitungan nilai kasarnya. Kemudian skala Nonius atau skala vernier. Nah, skala vernier ini terletak di bawah skala utama, yang dimana angka-angkanya terlihat lebih kecil. Ini digunakan untuk menghitung nilai desimalnya. Jadi, apabila digabungkan akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit atau lebih di belakang koma. Kemudian, di sini di jangka sorong kita juga punya yang namanya rahang. Rahang ini mempunyai 2 macam, yaitu rahang atas yang ada di sini. Nah, ini disebut dengan rahang atas. Rahang atas ini berfungsi sebagai media pengukuran dalam suatu benda seperti lebar celah atau lubang silinder. Kemudian, untuk rahang bawah ini digunakan sebagai untuk pengukuran ketebalan atau diameter luar suatu benda. Tiap-tiap rahang ini juga terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Nah, yang ada di sebelah sini ini dinamakan dengan rahang tetap. Dan bagian yang ada di sebelahnya ini dinamakan dengan rahang geser. Ini dinamakan dengan rahang geser. Kenapa disebut dengan rahang geser? Karena dia bisa digeser-geser untuk mengunci benda yang akan kita ukur. Nah, dapat diperhatikan di sini yang tadi telah dijelaskan bahwasanya ada yang namanya rahang atas. Rahang atas ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam itu yang dimaksud seperti ini. Ini yang ada dalam sini. Ini adalah benda yang memiliki rongga yang dapat diukur diameter dalamnya. Jadi, anggaplah ini sebagai rahang atasnya. Untuk mengukurnya, kita dapat memasukkan celah-celah atau rongga dalam rongga pada benda tersebut seperti ini, dapat diperhatikan di layar gambar juga. Kemudian kita juga mempunyai yang namanya tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah atau suatu benda yang dikenal dengan nama depth probe. Yang dimaksud dengan tangkai kedalaman itu adalah ini. Jadi disebut dengan tangkai kedalaman. Kemudian kita juga punya bagian yang dinamakan dengan pengunci atau skrup untuk menahan bagian-bagian yang bergerak. Ini dinamakan dengan pengunci. Oke,
Baiklah, di sini kita sudah mengetahui apa-apa saja bagian-bagian yang terdapat pada jangka sorong. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Untuk menggunakan jangka sorong ini cukup mudah, kita hanya memainkan rahang gesernya saja untuk mengukur benda. Jadi di sini setelah ada baut untuk bahan percobaan kita gunakan untuk pengukuran rahang bawah. Kita geser rahang geser tersebut kira-kira sebesar ukuran benda yang akan kita ukur. Lalu kita masukkan, lakukan dengan teliti. Lalu geser rahang geser bawah ini untuk menjepit benda yang akan kita ukur. Setelah dirasa cukup pas, maka selanjutnya hal yang kita lakukan adalah untuk melakukan penghitungan. Untuk melakukan penghitungan sendiri, kita dapat melakukannya dengan memperhatikan skala utama dan skala verniernya. Jadi, untuk mencari nilai kasarnya, kita dapat memperhatikan skala utamanya, yakni dengan cara dicari nilai skala utamanya yang terletak pada jangka sorong tetap. Caranya adalah lihat skala yang tepat berhimpit dengan angka 0 skala nonius. Jika tidak ada, maka cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati oleh garis 0 pada skala nonius atau yang berada tepat di sebelah kiri angka 0 skala nonius. Lalu dicatat hasilnya. Yang kedua, kita cari nilai desimalnya. Caranya adalah cari garis yang paling lurus atau tepat berhimpit antara skala nonius dengan skala utama yang ada di atas ini. Kemudian, tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka akan didapatkan hasil pengukurannya. Untuk rumus hasil pengukuran jangka sorong sendiri didapat dari hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambahkan dengan skala nonius dikali dengan skala terkecil. Skala terkecil atau skala ketelitian pada jangka sorong ini dapat dicari dengan memperhatikan, lalu kita jadikan dalam bentuk pecahan 1/10 yang hasilnya adalah 0,1 mm. Karena kita mencari dalam bentuk 1 cm, maka 0,1 mm kita ubah menjadi cm, yaitu menjadi 0,01 cm. Maka kita gunakan skala ketelitiannya adalah sebesar 0,01 cm. Baiklah, karena kita sudah mengetahui rumus dan bagaimana cara penghitungannya, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Di sini kita akan melakukan 3 kali percobaan dengan benda yang telah disediakan, yaitu baut. Mari kita coba. Kita zoom terlebih dahulu agar terlihat jelas. Di sini kita akan melakukan percobaan pertama. Kita geser rahang geser bawah. Kemudian masukkan benda yang akan diukur. Kemudian geser kembali rahang geser bawah untuk menjepit benda yang akan diukur agar tidak bergerak. Nah, seperti ini benda telah dijepit di antara rahang geser bawah dan rahang tetap bawah. Maka di sini kita akan mencari nilai pengukurannya. Yang pertama kita perhatikan skala utama. Di sini ditunjukkan bahwa 0 tidak sejajar dengan garis manapun yang ada di skala utama. Oleh karena itu kita lihat di sebelah kirinya, yaitu berjumlah 3,6. Artinya skala utamanya adalah
3,6 cm. Kemudian kita berlanjut memperhatikan untuk skala Vernier. Skala Verniernya kita perhatikan garis yang tegak lurus atau tepat berhimpit antara skala non-minus dan skala utama. Nah, di sini kita dapatkan yang tepat berhimpit ada di angka 6. Jadi, kita tulis 6 dikali dengan 0,01 menghasilkan sebesar 0,06 cm. Setelah mendapatkan skala utama dan mendapatkan skala Vernier yang telah dikalikan dengan skala ketelitian, maka selanjutnya adalah kita jumlahkan 3,6 cm ditambah dengan 0,06 cm, hasilnya adalah 3,66 cm. Maka hasil dari percobaan pertama menghasilkan 3,66 cm. Kemudian kita lanjutkan ke percobaan kedua, kita keluarkan dulu bautnya. Kemudian kita geser, masukkan kembali. Nah, setelah pas, maka kita hitung kembali untuk percobaan kedua. Kita perhatikan bahwasanya angka 0 tidak sejajar dengan garis yang ada di skala utama, maka kita perhatikan angka yang ada di sebelah kirinya. Di sini berjumlah 3,6. Sama seperti percobaan pertama, skala utamanya adalah 3,6 cm. Dan yang kedua, kita cari skala Verniernya untuk menghasilkan angka desimalnya. Sama seperti tadi, di sini terlihat bahwasanya angka 6 tegak lurus atau berhimpit di antara skala minus dan skala utama. Maka hasilnya sama, skala Vernier dihasilkan sebesar 0,06 cm. Dan jika dijumlahkan menghasilkan 3,66 cm. Hasilnya sama dengan percobaan pertama. Lalu kita lakukan untuk percobaan ketiga. Nah, oke, di sini sudah pas. Maka kita selanjutnya mencari skala utamanya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai kasar. Sama seperti percobaan 1 dan 2, terlihat bahwa angka 0 tidak sejajar dengan garis manapun yang berada pada skala utama. Oleh karena itu kita lihat ke bagian sebelah kiri. Setelah dihitung, hasilnya sama seperti skala utama pada percobaan 1 dan 2, yaitu 3,6 cm. Kemudian kita perhatikan kembali untuk skala Verniernya. Skala Verniernya tepat berhimpit dengan skala utama pada angka 6. Oleh karena itu 6 dikali 0,01 menghasilkan 0,06, lalu dijumlahkan mendapatkan 3,06. Setelah dijumlahkan hasilnya sama dengan percobaan yang telah kita lakukan, yaitu menghasilkan 3,66 cm. Maka
Maka dapat disimpulkan, dari percobaan 1 hingga percobaan 3 didapatkan hasil yang sama, yaitu 3,66 cm. Jika hasilnya berbeda-beda, maka itu menandakan kurangnya ketelitian dalam hal mengukur ataupun membaca pengukuran. Oleh karena itu, dalam menggunakan jangka sorong haruslah diperlukan ketelitian dan fokus untuk mendapatkan hasil yang tepat dengan benda yang sama dalam beberapa percobaan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.